Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Pipin? Sehat? Alhamdulillah, Pak Kiki. Pak Kiki sendiri kumaha damang? Kondisi Alhamdulillah, ayeuna? alhamdulillah. Aduh, ini udah lama ya kita baru ketemu lagi Pak Nuhun ya. Pipin. Ya biasa Iya, we abdi ya bade sibuk terus ya? bade ngawagel ya aya waktu sapanginten teu lami lah hoyong ngobrol itu Pak Kiki. Iya, Biasa mangga panginten. mangga gimana ada yang Ah, bisa dibantu? baik Pak Kiki. Jadi begini Pak Kiki ya, saya teh pengen ngobrol dengan siapa gitu. Saya keinget Pak Kiki nih, kayaknya mudah-mudahan Pak Kiki bisa memberikan pencerahan terhadap apa yang sedang saya alami nih. Kalau kata anak sekarang mah lagi galau gitu menghadapi tahun ajaran baru. Ini kebetulan saya di tahun ini tuh mendapatkan kelas yang di dalamnya ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus Pak Kiki. Itu kan sebetulnya belum pernah sih saya mengalami ada siswa yang berkebutuhan khusus ketika selama saya mengajar. Nah, tahun ini kebetulan saya menghadapi seperti ini. Kira-kira nih saya pengen ngobrol, mudah-mudahan Pak Kiki bisa memberikan pencerahan bagaimana cara menangani atau apa ya memberikan gambaran pembelajaran yang di dalamnya ada siswa berkebutuhan khusus Pak Kiki gitu. Oh, iya, baik Pak Pipin. Aduh, ini sangat sangat menarik dan menantang sekali nih. Pak Pipin mungkin apakah baru pertama ya mungkin tadi yang disampaikan Pak Ya, Pipin ya? betul, betul, baru-baru Tahun-tahun pertama. sebelumnya belum pernah Belum pernah. menemukan anak yang berkebutuhan khusus Betul, ketika betul, betul. Ya. baik. Nah, mungkin Pak Pipin pada kesempatan ini yang akan didiskusikannya topiknya itu akan seperti apa gitu, apa yang Oh, akan tujuannya gitu untuk topiknya itu oke. sendiri yang Baik. akan didiskusikan pada kesempatan Karena ini. mungkin ini ya, jadi saya ingin apa ya memberikan gambaran mungkin ketika pembelajaran di kelas yang saya inginkan kita sebagai guru harus bisa melayani semua murid mungkin Pak ya. Jadi meskipun dia mau yang normal, mau yang berkebutuhan khusus, saya ingin bagaimana semua siswa memiliki hak yang sama untuk belajar. Kemudian bisa terutama untuk yang berkebutuhan khusus ini bisa dioptimalkan kemampuannya ketika proses pembelajaran. Seperti itu Pak Kiki. Baik, baik, baik. Mungkin pada intinya mungkin untuk mengoptimalkan bagaimana proses pembelajaran baik untuk yang siswa yang berkebutuhan khusus atau yang lainnya sama mungkin ya. Iya, Jadi iya, ada betul. kontribusi mungkin ya Pak Pipin Betul, ya. betul, betul. Ya, seperti itu kurang Perannya lebih ya. dari anak yang yang berkebutuhan khusus tersebut. Mhm. Nah, mungkin saya ingin nanya terlebih dahulu ke Pak Pipin. Boleh, 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 Pak. Mungkin apakah Pak Pipin sebelumnya pernah misalnya menangani anak yang seperti itu atau memang belum pernah sama sekali? Kalau menangani sih sebetulnya belum pernah, Pak. Menangani belum pernah. Tapi kalau misalkan dengar-dengar cerita sih ya dari teman-teman Ya, yang lain masih pernah bahwa di kelasnya pernah ada seperti ini gitu kan. Hanya dengar saja. Pada saat itu ya saya berpikir karena saya tidak ada yang seperti itu ya sudah gitu kan. Nggak begitu saya fokuskan ke situ karena ketika sekarang saya seperti ini, duh kata saya tuh akhirnya saya kebagian juga nih yang seperti ini. Dan saya jadi bingung ini harus seperti apa nih gitu kan. Meskipun kemarin saya sudah ini Pak mengidentifikasi Pak, artinya melihat meskipun anak berkebutuhan khusus tapi apa namanya pasti ada dia pasti punya kemampuan Pak yang mungkin kita sendiri tidak tahu ya kemampuan seperti apa terus kita gali. Cuman kemarin ketika saya di awal memberikan tes apa namanya bagaimana anak menilai diri sendiri. Nah, saya melihat di situ ada beberapa potensi yang bisa kita optimalkan mungkin ya meskipun dia kemampuan dari segi kognitifnya kurang, tapi saya lihat ada beberapa yang satu itu dia senangnya menggambar, Pak. Jadi ketika itu dia ketika menulis emang dia susah kesulitan, kadang teka baca lah tulisan nanti gitu ya. Tapi ketika menggambar dia bisa, Pak. Ketika menggambar itu bisa bahkan gambarnya bagus gitu kan, seperti itu gitu kan. Ada juga yang mewarnai juga bagus. Jadi lebih ke apa ya? Kalau tulisan kalau untuk tulisan membaca kayak gitu kayaknya agak kesulitan, tapi dia punya kemampuan di yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, Pak.
yang Oh saya gitu ya. ya. Eh, baik Pak Pipin. Ketika tadi Pak Pipin menyampaikan bahwa mungkin ada potensi-potensi yang dimiliki oleh anak tersebut gitu Betul. ya. Mungkin kalau dari segi kognitif juga mungkin masih bisa mengikuti mungkin ya Pak Ya, Pipin ya. siap. Nah, mungkin juga bisa dilihat juga dari mungkin gaya belajar si anak tersebut Oh juga. iya iya iya, betul Yang betul. paling utama mungkin keterlibatan atau nanti ada kontribusi buat anak yang berkebutuhan itu sendiri dalam proses pembelajarannya Iya, supaya sama-sama mendapatkan hak pembelajaran yang sama mungkin ya. betul betul Nah betul mungkin Pak. Pak Kiki di sini ingin bertanya juga ke Pak Pipin. Itu mungkin langkah pertama. Lalu kira-kira langkah selanjutnya dalam rencana aksi ketika Pak Pipin tadi menemukan atau melakukan upaya yang pertama, langkah selanjutnya kira-kira apa yang bisa Pak Pipin lakukan agar si anak yang berkebutuhan khusus tersebut bisa berkontribusi dalam proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan, saya kan pernah mendengar Pak ya, Ya, hanya ngobrol-ngobrol saja dengan rekan yang itu. Nah, mungkin saya kebayang sih dari yang saya ingat itu, pokoknya kita harus bisa apa ya, mengoptimalkan kemampuan siswa yang ada dan juga bisa melibatkan rekan apa teman-teman yang lainnya. Nah, maksudnya gini, jadi si anak yang berkebutuhan khusus tersebut kita kita kasih arahan, kita kasih arahan ketika belajar seperti apa, jangan merasa minder atau apa. Dan saya juga akan apa ya, memberikan arahan juga kepada siswa yang lain. Jangan sampai mereka isinya jangan sampai dia mah ABK, dia mah nggak bisa apa-apa, udah jangan diajakin lah, nggak kayak gitu. Saya mengajak untuk semua siswa ketika ada temannya di kelompoknya apa namanya yang berkebutuhan khusus, yang kekurangan, ikut dirangkul, ikut bergabung, ikut andil, diajak, pokoknya semua kegiatan bisa dilakukan sama-sama. Yang pertama itu Pak Kiki yang saya kebayang oleh saya. Kemudian yang kedua, saya kayaknya akan ngobrol lagi deh, kayaknya dengan temannya kemarin pernah mengalami itu, kayaknya itu saya akan kolaborasi, akan ngobrol dengan rekan yang ada di sekolah yang pernah menangani siswa seperti itu. Ya mudah-mudahan saya bisa mendapatkan apa namanya pengalaman dia, bisa saya contoh di kelas, mudah-mudahan bisa bisa berhasil seperti itu. Rencana kedua seperti itu. Dan kemudian di yang selanjutnya, kan kemarin tuh di pendidikan guru penggerak tuh kebetulan belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Kayaknya akan saya coba deh Pak, saya coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya nyambung ke penanganan anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan sih bisa terpakai karena tadi yang saya lihat anak kan mampu apa namanya menggambar kayak gitu kan, kalau di definisi bisa ya, ya, nonton video atau mungkin menggambar dengan gambar apa, mungkin itu ya Pak Kiki ya, seperti itu. Kemudian tentunya juga kita saya sendiri kan kalau di kelas ketika ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi harus banyak ini Pak ya, sarananya harus tersedia mungkin, atau dukungan dari sekolah juga mungkin ya, seperti itu. Mungkin saya juga nanti akan izin ke ibu kepala sekolah, kemudian juga mohon bantuan ke bagian sarana prasarana untuk bisa menyiapkan kebutuhan yang memang dibutuhkan ketika nanti pembelajaran di dalam kelas. Dan terakhir mungkin yang pernah saya dengar itu satu lagi ini Pak, berkonsultasi, bukan berkonsultasi, apa ya, meminta kepada orang tua, jadi koordinasi dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua agar orang tua juga ikut mendukung. Jadi kan itu kan bukan hanya kita sebagai guru dalam dalam menangani siswa tersebut, tapi kita juga butuh dukungan dari orang tua, dan nanti mungkin saya akan menyampaikan orang tua agar bisa juga berkonsultasi dengan psikiater gitu ya, supaya bisa ketahuan sebenarnya hal-hal positif apa yang bisa kita optimalkan dari anak tersebut yang bisa dinilai oleh psikiater tersebut, sehingga kita nanti punya catatan, punya gambaran apa yang bisa kita optimalkan. Itu sepertinya Pak Kiki rencana yang sangat biasa sekali Pak Pipin ya. Apa yang sampaikan Pak Pipin barusan ya. Saya sangat tertarik Pak Pipin ketika tadi khususnya dalam proses pembelajaran ya, ada di kurikulum Merdeka ini kan ada tadi pembelajaran berdiferensiasi ya. ya Mungkin itu apa yang sampaikan Pak Pipin akan mencoba. Nah sekarang kira-kira
metode atau teknik apa dalam pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengoptimalkan anak yang berkebutuhan khusus itu dalam proses pembelajaran. Kira-kira mungkin Pak Pitin udah punya gambaran ke depan dengan mendapatkan pendidikan di guru penggerak. Ini salah satunya yaitu ada pembelajaran berdiferensiasi. Kira tekniknya seperti apa atau metode seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Pitin? Oke. Yang kebayang oleh saya mungkin Pak ya, kebayang oleh saya karena tadi ketika di tes kemampuan awal saya sedikit melihat bahwa si anak tersebut kemampuannya digambar. Digambar mungkin ya, digambar atau mungkin ada yang mewarnai atau mungkin dia dengan melihat tayangan video, film segala macam. Sepertinya nanti kalaupun pembelajaran berdiferensi yang khusus untuk si anak-anak berkebutuhan khusus, sebenarnya itu bisa saya akan mencoba tekniknya sama untuk setiap kelompok, hanya mungkin nanti ketika pengerjaan tugasnya ada sedikit perbedaan. Nanti akan saya kelompokkan nanti untuk pengerjaan tugasnya, karena mungkin si anak ini kalau disuruh nulis mungkin nggak bisa Pak ya, disuruh membaca juga mungkin kewalahan ya, mungkin nanti disuruh nonton, kemudian nanti tugasnya dia gambarkan apakah dia bikin poster bikin apa yang kira-kira dia sendiri paham dan mampu untuk melakukannya. Minimal seperti itu kurang lebih Pak gambarannya Pak. Oke, bagus Pak ya. Memang betul sekali Pak Pipin ketika tadi ada langkah-langkah upaya terutama mencoba untuk teknik atau metode menerapkan pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan si anak mungkin bisa berkontribusi atau punya peran aktif juga dalam kelompoknya dalam pembelajaran. Ini sangat luar biasa juga. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat juga nanti ketika sama-sama di sekolah kami juga ada yang seperti itu ya. Jadi tetap semangat mungkin buat Pak Pipin. Siap. Nah, iya. Mungkin kira-kira nih Pak Pipin setelah tadi dari topiknya, tujuannya, kemudian juga rencana aksinya dan juga mungkin kira-kira akan dilaksanakan kapan untuk? Kalau rencana kebayang mungkin nanti di minggu depan saya akan coba melaksanakan yang saya rencanakan tadi mungkin Pak. Saya akan coba rencanakan dan nanti mungkin kalau sudah saya rencanakan nanti saya kayaknya perlu ngobrol lagi deh dengan Bapak. Pengen direfleksi gitu Pak. Kita diskusi lagi maksudnya supaya apa yang tadi saya sampaikan, saya rencanakan, saya laksanakan, nanti ada gambaran berhasil atau tidaknya. Nanti saya pengen diskusi lagi kurang lebih 2 pekan ke depan, mungkin Pak Kiki ada waktu mungkin. Insya Allah, mangga Pak Pitin, kita bisa kembali ya untuk refleksi. Mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik dan ada progresnya mungkin khususnya untuk anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri. Siap. Hatur nuhun pisan Pak Kiki. Semangat Pak Pitin ya. Ya, rada ngeplong ya ayeuna mah. Sudah menyampaikan ya kegalauan yang saya rasakan, disampaikan. Kalau udah ngobrol mah enak ya, kalau udah curhat biasanya ada teman curhat jadi kesannya agak plong. Ya, terima kasih sekali atas waktunya Pak Kiki. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Pak Kiki sehat terus. Ya. Dan kita insya Allah bertemu di 2 pekan ke depan. Ya. Nuhun pisan karena waktosna Pak Kiki. Terima kasih. Kami Pak Pitin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Baik Pak Pitin, alhamdulillah untuk kegiatan barusan. Mungkin Pak Kiki di sini akan mencoba untuk melakukan refleksi ya. Siap. Pak Pitin, yang kalau dilihat dari refleksi dalam latihan coaching ini, yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau secara umum, alhamdulillah Pak Pitin bisa kooperatif selama percakapan, bisa terjawab apa yang ditanyakan dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih. Juga yang kedua mungkin apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, sebetulnya tidak ada yang perlu diperbaiki karena sama-sama mungkin sudah saling misalnya dari sharing ini mungkin juga punya pengalaman tersendiri
sehingga alhamdulillah bisa menyampaikannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh sebelum dan saat alhamdulillah kesadaran penuh karena kita saling ini ya, saling tetap fokus, konsentrasi. Betul. Jadi presence-nya kesadaran penuhnya alhamdulillah sudah terlihat dengan jelas sekali, dengan penuh konsentrasi dan fokus juga. Kemudian yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tadi disampaikan insya Allah mungkin akan ada refleksi beberapa atau minggu depan atau beberapa minggu depan. Mudah-mudahan hasilnya ada progres, ada peningkatan untuk pembelajaran Pak Pipin di kelasnya. Oke, nah, sekarang mungkin terakhir sebelum saya ini Pak Pipin, saya juga ingin menyampaikan suatu pertanyaan buat Pak Pipin. Bagaimana atau apa perasaan yang Pak Pipin rasakan setelah atau pada saat di Kucing tadi gitu? Oke, sebetulnya perasaan ya senang sih ya, tapi deg-degan juga ada. Artinya kan biasanya kebayang tuh begini Pak, kalau kita coaching atau kayak ingat kayak supervisi gitu Pak ya. Jadi supervisi ngobrol sama kepala sekolah kadang suka deg-degan, bisa gimana gitu ya. Tapi yang tadi saya rasakan justru saya seperti mendapatkan keleluasaan dalam menyampaikan gitu kan. Artinya ketika saya menyampaikan sesuatu Pak Kiki memberikan pertanyaan, menyampaikan sesuatu kepada saya itu dengan posisi yang seperti benar-benar rekan gitu, sehingga memberi masukan, memberikan ketenangan, sehingga saya pun menyampaikan permasalahan yang saya rasakan itu ya keluar mengalir begitu saja. Jadi saya merasa sangat senang sekali, dan saya senang sepertinya kayaknya kalau setiap guru bisa jadi coach seperti Bapak, kayaknya enak deh kalau ada permasalahan sedikit-sedikit bisa ngobrol, dapat solusi. Kayaknya mudah-mudahan bisa seperti itu yang bisa saya rasakan Pak. Itu hatur nuhun. Iya. Nuhun Pak. Mudah-mudahan mungkin juga tadi kan di kegiatan refleksi ini mungkin mudah-mudahan juga yang paling utama mungkin harus kita mungkin sering latihan coaching ya, mudah-mudahan bisa sharing juga dengan saya gitu, karena saya juga masih perlu terus untuk berlatih untuk coaching itu sendiri ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dan menjadi suatu pembelajaran yang bermanfaat dan bermakna pada kesempatan ini. Terima kasih. Amin. Siap. Ada kekurangan atau ada ucapan yang kurang berkenan, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Kiki. Sami-sami.